Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah atau sejarah kurban berawal dari peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian disyiarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan umat Islam untuk menyembelih kurban di hari raya haji atau Idul Adha. Telah dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim tidak memiliki anak hingga di masa tuanya. Lalu beliau berdoa kepada Allah yang diabadikan dalam Quran surat As-Saffat ayat ke-100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang sabar. Dialah Ismail yang dilahirkan oleh Siti Hajar. Menurut para ahli sejarah, Nabi Ismail lahir ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Nabi Ibrahim kemudian membawa Siti Hajar dan Ismail yang pada waktu itu masih bayi dan menyusui kepada ibunya ke kota Makkah. Pada saat itu kota Makkah tidak ada seorang pun dan tidak ada air, sunyi sepi. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di sana beserta geribah yang di dalamnya terdapat kurma serta bejana kulit yang berisi air. Setelah itu Nabi Ibrahim berangkat dan diikuti oleh Siti Hajar seraya berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami, sedang di lembah ini tidak terdapat seorang manusia pun, dan tidak pula makanan apapun?" Pertanyaan itu diucapkan berkali-kali, namun Nabi Ibrahim tidak menoleh sama sekali, sehingga akhirnya Siti Hajar berkata kepadanya, "Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini?" "Ya," jawab Nabi Ibrahim. "Kalau begitu kami tidak disia-siakan." Dan setelah itu Siti Hajar pun kembali. Nabi Ibrahim alaihissalam pun berangkat, sehingga ketika telah jauh beliau menghadap kepada Baitullah dan berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Diabadikan dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-37. Dan Siti Hajar pun menyusui Ismail dan minum dari air yang tersedia, sehingga ketika air yang ada dalam bejana sudah habis, maka ia dan putranya pun merasa kehausan. Lalu Siti Hajar melihat putranya merengek-rengek. Kemudian ia pergi dan tidak tega melihat anaknya tersebut. Maka ia mendapatkan Sofa, merupakan bukit yang terdekat dengannya. Lalu ia berdiri di atas bukit itu dan menghadap ke lembah sembari melihat-lihat apakah ada orang di sana, tetapi ia tidak mendapatkan seorang pun di sana. Setelah itu ia turun kembali dari Sofa dengan susah payah sehingga sampai di lembah. Lalu ia mendatangi Bukit Marwah, lalu berdiri di sana seraya melihat-lihat adakah orang di sana. Namun ia tidak mendapatkan seorang pun di sana. Ia lakukan itu berlari-lari dari Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Setelah mendekati Marwah, ia mendengar sebuah suara. Ia pun berkata, "Diam," maksudnya untuk dirinya sendiri. Kemudian ia berusaha mendengar lagi hingga ia pun mendengarnya. "Engkau telah memperdengarkan. Adakah engkau dapat menolong?"
Tiba-tiba ia mendapati malaikat di dekat sumber air Zam-Zam. Kemudian malaikat itu menggali tanah dengan tumitnya, sehingga muncullah air. Selanjutnya Siti Hajar membendung air dengan tangannya dan menciduknya, dan air bertambah deras. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada ibu Ismail jika saja ia membiarkan Zam-Zam." Atau beliau berkata, seandainya dia tidak menciduk airnya, niscaya Zam-Zam menjadi mata air yang mengalir. Kemudian Siti Hajar minum dari air itu dan menyusui anaknya. Ismail tumbuh besar dan belajar bahasa Arab di kalangan Bani Jurhum, sehingga pada suatu hari ayahnya, Nabi Ibrahim, datang menjumpainya. Allah mengisahkannya dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 102. Maka tak kala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Quran surat As-Saffat ayat 102. Nabi Ibrahim datang menjumpai anaknya untuk menyampaikan perintah Allah agar menyembelihnya. Setelah menunggu bertahun-tahun, Nabi Ibrahim baru dikaruniai anak di usia tuanya. Lalu beliau diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya di suatu tempat yang asing, jauh darinya dan tidak berpenghuni. Meskipun sangat besar kecintaan beliau kepada keluarganya, namun beliau seorang yang teguh dan taat terhadap perintah Allah. Tidak sedikit pun beliau bergeming, bahkan bersegera ketika Allah memerintahkannya. Nabi Ismail pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tersirat dalam Quran surat Asy-Syaffat ayat 102. Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi seorang yang sabar dalam menjalani perintah itu. Sungguh mulia sifat Nabi Ismail alaihissalam. Allah memujinya dalam Al-Quran, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi." Quran surat Maryam ayat 54. Allah melanjutkan kisahnya dalam Al-Quran. Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Quran surat Asy-Syaffat ayat 103. Nabi Ibrahim lalu membaringkan anaknya di atas pelipisnya pada bagian wajahnya dan bersiap melakukan penyembelihan, dan Ismail pun siap menaati perintah ayahnya. "Hei Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran surat As-Saffat ayat 104 sampai 107. Allah memuji Nabi Ibrahim dengan perintah untuk menyembelih anaknya tercinta, dan Nabi Ibrahim dan Ismail pun menunjukkan keteguhan, ketaatan, dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah itu. Lalu Allah menggantikan dengan sesembelihan besar, yaitu berupa domba jantan dari surga yang besar, berwarna putih, bermata bagus, dan bertanduk. Demikianlah sejarah ibadah kurban dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian menjadi ibadah sunnah yang utama bagi umat Islam di hari raya. Semoga dengan mengetahui sejarah kurban ini,
kita menjadi bersemangat untuk berkurban. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.